Tema saya adalah berbicara tentang pikiran atau yang lebih lagi mengenai jangan batasi Tuhan. Mungkin selalu banyak dengan tema ini ya, jangan membatasi Tuhan. Nah, saya yakin percaya ketika kita di dalam Kristus, ya, kuasa Tuhan masih tetap bekerja. Katakan amin. Ya, kuasa Tuhan itu tidak harus wow, tapi dimulai dari diri kita. Kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Berarti di dalam diri saudara masing-masing punya kuasa. Ya. Jadi saudara datang ke sini bukan melihat pendetanya, siapa yang khotbah, tetapi saudara datang ke sini bahwa engkau tahu Tuhan yang penuh kuasa ada di dalam hidup saudara. Ya. Saudara, jangan batasi Tuhan sebatas apa? Logika, pikiran. Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa pikiran ini seringkali terintimidasi, betul? Ya, seringkali pikiran kita menjadi medan peperangan dalam hidup ini. Jadi bukan hanya setan saja yang menguasai atau yang menggoda, tetapi pikiran kita sudah terintimidasi. Kamu gagal, kamu cacat, kamu tidak mungkin berhasil. Ya, seringkali masuk ke dalam pikiran kita. Tetapi sesungguhnya ada kuasa di dalam diri saudara. Jangan membatasi Tuhan di setiap kehidupan saudara, ya. Mungkin kita belum melihat, tapi Tuhan akan terus bekerja. Seperti di dalam kitab Yohanes, kalau Bapakku bekerja, aku juga bekerja. Kalau Yesus bekerja buat saudara, saudara juga bisa punya kuasa. Amin. Ya. Nah, saudara coba lihat Kak, slide selanjutnya. Perhatikan, kalau logika di akhir zaman, ini dia. Kurang jelas ya. Logika di akhir zaman, saudara, berbahaya. Kenapa? Elon Musk, perusahaan yang menciptakan mobil listrik, Tesla, sekarang perusahaannya mendapat izin dari FDA Amerika untuk uji coba chip ditaruh di otak. Sudah terjadi. Ini bahaya, saudara. Salah satu sisi modern, tapi satu sisi ini berbahaya. Menuju kepada apa? Antikris. Tapi jangan menghakimi Elon Musk ya, kita tidak tahu. Tapi ini sudah diuji coba perusahaan di Amerika. Chip akan ditanam di manusia. Jadi tidak perlu lagi gadget. Tidak. Saudara cukup berpikir, nanti chip itu yang mengelola hidup saudara. Makanya sekarang sudah mulai apa? Semua serba elektronik. Semua mulai nanti masuk namanya chip. Amerika atau Spanyol itu sudah ada di sini. Sudah diuji coba. Nah, Elon Musk perusahaannya akan menaruh chip di sini. Wahyu 13 bahwa manusia akan memberontak Allah. Ya, manusia akan menolak Allah. Kenapa? Karena kecanggihan, kehebatan, kecerdasan manusia. Sekarang perhatikan, robot semua, betul? Ya, sekarang semua udah pakai robot, wajahnya sudah seperti manusia. Tit. Saya lihat ya di internet, saudara. Ngeri, saudara. Itu udah tanda sekarang. Berarti Tuhan mau datang. Tidak tahu kapan Tuhan datang. Tetapi sesungguhnya ini sudah direncanakan. Manusia dengan kemampuannya melawan Tuhan dan merusak ciptaannya. Kelihatannya keren ya. Nanti semua di Jepang sudah pakai robot. Nggak perlu lagi orang. Nanti orang jadi stres, orang jadi kehilangan pekerjaan, orang jadi gila, orang jadi hancur. Itulah rencana setan, antikris. Ini sudah menuju, saudara. Jangan lehai, jangan hanya sekedar engkau duduk, minimal kita ceritakanlah sama Tuhan. Amin. Ya, melekat sama Tuhan. Bagian kita bukanlah menghakimi, menuduh, tapi bagian kita adalah ingatkan saudara-saudaramu, ingatkan lingkunganmu, Tuhan mau datang. Ya, saudara, ini jelas sekali loh, ini tanda akhir zaman loh, sudah terjadi di depan mata kita. Tinggal nanti
tiba-tiba tidur, ada yang terangkat, ada yang tidak terangkat. Lagi setir mobil, tiba-tiba mobilnya berubah. Ya, ada yang bekerja. Ya, saudara. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 25. Yohanes 5 ayat 19 sampai 25. Saya ayat 19, di sini judulnya adalah kesaksian Yesus tentang dirinya. Yohanes 5 ayat 19, saya ayat 19, saudara ayat yang ke-20, 25 kita sama-sama ya. Yohanes 5 ayat 19 sampai 25. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Silakan. Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan anak akan menghakimi seluruhnya kepada anak. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sama-sama, 1, 2, 3. Aku padamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak-anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Amin. Ya, saudara, perikop ini masalahnya adalah mengenai orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, orang-orang Yahudi melihat Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang di kolam Bethesda, di situ ada seorang yang sakit 38 tahun. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Nah, sekarang Tuhan Yesus juga berbicara kepada kita semua. Maukah saudara mengalami kuasa? Maukah saudara mengalami mujizatnya? Ya, setiap kita pasti mau. 38 tahun saudara, sakit, tidak bisa jalan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Angkatlah, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya. Lalu orang Yahudi langsung marahi dia. Ini hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Kalau saudara pergi ke Bali, ya, ada hari Nyepi, ya kan? Saudara tidak boleh beraktivitas di situ. Kalau saudara aktivitas pada hari itu, saudara ditangkap. Demikian juga orang Yahudi. Siapa yang melanggar hari Sabat akan kena hukuman. Yang kedua, masalah di sini adalah Yesus menyelaraskan dirinya kepada Bapa. Wah, tambah panas orang-orang Yahudi, saudara. Ya, orang-orang Yahudi tambah panas. Kami aja tidak berani mengakui diri kami adalah Bapa. Tapi Yesus sendiri menyetarakan dirinya kepada Bapa. Nah, saudara, ini masalah yang terbesar. Logika manusia sudah melawan Tuhan. Tapi saya mau katakan Yesus adalah sumber segalanya. Ya, Yesus adalah sumber segalanya. Kalau saudara dalam keadaan terpuruk, masih ada Yesus, sumber segalanya. Ya, percaya saudara? Ya, iya saudara, harus. Karena apa? Kekristenan yang paling indah adalah ketika kita merasakan, mengalami, menikmati bahwa Tuhan itu sumber segalanya.
Makanya terlalu sayang orang meninggalkan Yesus karena apa? Harta. Terlalu sayang orang meninggalkan Yesus karena jabatan. Terlalu sayang orang meninggalkan Yesus karena segala-galanya dihalalkan, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah sebuah penghujatan bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau zaman kita mungkin juga sama ya. Posisi pada zaman itu, mana mungkin percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi Yesus sudah membuktikan perkataannya, kuasanya, perbuatannya kepada saudara. Ya. Jadi setiap kita masih ada suara Tuhan. Suara Tuhan dari apa? Dari firman-Nya. Ya. Jadi Yesus di sini sedang membuka pikiran, sedang membuka hati. Ya. Belum otomatis orang yang beribadah mengasihi Tuhan. Belum otomatis. Tapi yang sudah mengasihi Tuhan akan beribadah. Banyak yang gereja selingkuh. Banyak yang gereja ancur-ancuran. Tidak ada pertobatan. Maka itu orang yang beribadah belum otomatis dia mengasihi Tuhan. Tapi kalau dia mengalami kasih Tuhan, maka dia akan beribadah. Ya. Nah saudara, Yesus sudah membuka pikiran kita. Bahwa dimanapun pikiran ini selalu terbatas. Apalagi penderitaan, masalah, sakit penyakit. Saya mau katakan, dan mau ingatkan saudara. Bahwa jangan batasi Tuhan dengan pikiranmu yang kecil. Betul? Jangan saudara. Bisa sesat kita nanti. Bisa keluar. Yang kedua, jangan batasi Tuhan karena ekonomimu yang sulit. Kalau menderita, tinggalin Tuhan. Atau berseru sama Tuhan. Sudah diberkati, lupa sama Tuhan. Ya. Yang ketiga, saudara yuk kita sama-sama katakan dengan iman. Ya, dengan iman yuk, sama-sama bilang begini. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. 1, 2, 3. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kurang antusias. Ayo saudara. 1, 2, 3. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Gitu ya. Jadi bangkit. Harus bangkit. Keluar nih dari sini. Terpancar sinar kemuliaan Tuhan. Ya. Nah saudara, ini dia. Saya langsung rangkum saja. Yang pertama kita lihat teladan Yesus. Teladan Yesus adalah perkataannya. Ingat, perkataanmu berkuasa. Kalau engkau sudah mengecap firman Tuhan, ada kuasa. Hidupmu ditentukan dari perkataan Tuhan. Perkataan manusia itu, 1, bisa membangkitkan imanmu. 2, bisa membunuh imanmu. Betul? Ya, itu 2. Jadi perkataanmu bukan bergantung apa kata manusia. Manusia mungkin bisa kasih nasihat, kita terima. Tapi jangan 100% ambil mentah-mentah. Belum tentu itu jalan terbaik. Tapi kalau perkataan Tuhan, sekalipun engkau menderita, terpuruk, ya masih ada kuasa Tuhan. Kita belajar dari Yesus. Yesus itu berserah loh saudara. Kita belajar dari Yesus rendah hati loh. Ya, kita belajar dari Yesus, dia yakin. Aku tidak bisa melakukan. Aku tidak bisa, kata Yesus, melakukan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Harus Bapa yang kulihat. Kita juga sama nih, harus Tuhan Yesus yang kita lihat. Yakin saudara, sekalipun kau belum punya keturunan, sekalipun engkau belum menaik jabatan, ya, sekalipun kau jadi keset, ya, ada suatu kali kau akan diangkat oleh Tuhan. Yakin. Ya, yakin. Yang kedua ini saudara, ayat yang ke-20 sampai 21. Itu bicara tentang mujizat
masih ada. Sama-sama bilang, 1, 2, 3. Mujizat masih ada. Lagi-lagi, 1, 2, 3. Mujizat masih ada. Yang besar pun masih terjadi. Haleluya. Jadi, yang tadi saya katakan bahwa mujizat tidak harus wow dulu. Dari dirimu sudah ada mujizat. Engkau bisa jadi dampak. Kemarin kita pelayanan tim kemana? OL Bandung, iya. Tahukah saudara, setelah kita pelayanan, beberapa orang, bapak tua, mama tua tuh, menghampiri kita dengan tim Takari. Dan dia minta doa. Di sini ada benjolan. Ya, di sini ada benjolan. Dan kita ngobrol ternyata, ya, sudah lama. Dan kita doakan. Setelah terbuka mama ini, kita doakan darah Yesus sembuhkan. Besok pagi saudara, mujizat terjadi. Kempes. Betul, dia datang lagi. Kempes. Terkadang mujizat langsung terjadi. Tapi terkadang mujizat lama terjadi. Tapi sabar. Ya, sabar saudara. Masih ada mujizat. Masih ada Tuhan. Ya. Jadi sabar. Mujizat terjadi loh pada malam itu. Lihat jiwa-jiwa yang berdatangan pada malam itu. 2 kali lipat dari yang hari pertama. Kenapa? Karena mereka jiwanya merasa diberkati. Mereka merasa ada perbedaan. Sampai saya dikasih madu, saudara. Kakak mau madu, saya kasih madu. Wow, saudara, itu Tuhan kita. Dahsyat ya. Alami mujizatnya. Alami mujizatnya. Jangan kecilkan Tuhan di pikiranmu. Jangan, saudara. Masih ada sisa. Ayat 21, 22. Ayat 20 sampai 21. Bahwa aku akan melakukan jauh lebih besar. Hanya lihat sekarang revival terjadi di mana-mana. Amerika sekarang sudah ribuan orang baptis air. Menerima Yesus adalah Tuhan. Lalu ada seorang hamba Tuhan yang diurapi dengan api. Hanya dia bilang begini, touch. Orang itu gemetar, saudara. Ada roh Isabel. Roh LGBT. Sampai terkapar-kapar, saudara. Hanya cuma dijam. Holy Spirit. Ada waktunya Tuhan bekerja. Jadi kita belajar dari hal ini. Kalau Bapa membangkitkan, Yesus menghidupkan. Apa yang sudah mati dalam hidup saudara? Ekonomi? Keturunan? Masa depan? Pasangan hidup? Tuhan sanggup membangkitkan semuanya. Tuhan kita tuh bukan seperti apa? Yang omong kosong doang. Bukan. Itu sungguh terjadi, saudara. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang begini. Suatu kali suami istri ini bekerja di sebuah perusahaan MLM. Ya, MLM. Dan harus mendapat target dalam waktu cepat. Targetnya harus 300 juta. Tapi Bapak ini melayani Tuhan. Ya, Bapak ini melayani Tuhan, lalu Bapak ini mengutamakan Tuhan lebih dulu. Ya. Habis itu karena dilihat sepatunya kurang baik, dia pergi ke mall. Ke mall dia belanja, beli sepatu yang pas buat jalan. Ya. Setelah itu ketemu seorang temannya. Seorang teman tiba-tiba dia ngobrol-ngobrol tentang MLM. Langsung produknya itu dibeli seharga 300 juta. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah bekerja. Ya, kalau Tuhan sudah bekerja, tidak terbatas. Seringkali kita kan yang membatasi Tuhan, betul? Iya, seringkali kita membatasi Tuhan. Apalagi udah nggak punya uang, apalagi sakit penyakit, apalagi keluarga yang maaf kata kurang rukun, kurang akur.
Ya, rasanya Tuhan tuh jauh banget. Tetapi sesungguhnya Tuhan masih punya waktu untuk membangkitkan, menghidupkan saudara. Ya, yang ketiga tadi dikatakan, barang siapa yang menghormati anak, maka dia juga akan dihormati Bapa. Apa sih yang dimaksud menghormati anak? Menghormati anak adalah kehendak Tuhan. Hubunganmu masih ada gak nih? Masih ada gak hubunganmu sama Tuhan? Ya saudara, itu yang Tuhan perlu. Saudara bisa sibuk, bisa cari apapun, sekaya apapun, tapi jangan sampai tinggalkan hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Bedakan orang yang punya keintiman dengan Tuhan dengan orang yang melakukan pekerjaannya Tuhan. Ada bedanya. Tuhan mau cari dua-duanya. Yang pertama keintiman, baru pekerjaan Tuhan. Ya, ayat 22 dan 23 di sini saudara. Hormatilah anak. Karena apa? Anak berhak menghakimi manusia. Yesus berhak menghakimi manusia. Kenapa? Karena Yesus memberi teladan. Misalkan, Yesus orangnya murah hati. Berarti orang percaya jangan pelit. Yesus orangnya suka mengampuni. Tapi orang percaya jangan sampai menyimpan akar pahit, dendam, kebencian, dan lain-lain. Yesus sebentar-bentar mencari atau berdoa kepada Bapa. Kita jangan hanya sedikit berdoanya. Ya. Kenapa? Karena Yesus melihat perbuatanmu. Apakah dia tetap berkenan atau tidak? Apakah dia memuliakan Tuhan atau tidak? Ya. Nah, yang keempat, tadi dikatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ayat 24. Dan yang setia, yang menuruti. Ya, ini menunjukkan apa saudara? Kita mengalami Tuhan. Kita harus tetap setia. Ya, kita harus tetap setia mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu bukan hanya di gereja saja, mengalami Tuhan bukan hanya saat-saat tertentu saja, tetapi terus-menerus kita harus mengalami Tuhan. Amin. Ya, terus-menerus. Jangan momen tertentu, oh ada jam doa kita mengalami Tuhan. Oh, ada ibadah kita mengalami Tuhan. Oh, saya melayani kita mengalami Tuhan. Ya, tidak salah, tetapi bukan hanya sebatas di situ. Alami Tuhan ketika engkau kosong. Halo? Ya? Ketika pikiranmu sedang buntu, makanya dibilang jangan batasi itu dengan lo. Karena kalau kita hanya sebatas ini, bisa tersandung, bisa sesat, bisa jatuh, bisa seperti Elon Musk. Dia mulai buat chip di kepala. Sudah diuji di monyet dan berhasil. Tinggal dituangkan ke manusia. Semua nanti diatur oleh robot. Baca Wahyu 13. Manusia akan berontak kepada Allah. Dan nanti Antikris akan berkuasa pada saat itu. Dia akan memberi ekonomi yang terbaik buat manusia. 3 tahun lamanya. 3,5 tahun. Baru 3,5 tahun kemudian dihantai, dibantai, dihabisi. Baru timbul bisul-bisul ganas. Yang panas, yang gatal. Tidak ada obat. Tidak ada obat. Dan ujungnya masuk neraka. Siapa yang bisa bertahan? Iman kita masih bisa bertahan gak? Sampai di situ. Maka dari itu ini zaman anugerah saudara. Ayo. Lebih lagi antusias.
Kalau bangun tidur, doa, sembah Tuhan. Itu simple kan? Jangan bangun tidur langsung cari HP. Ya, jangan cari apa tuh namanya laporan-laporan. Jangan dulu, doa dulu, sembah Tuhan dulu. Baru nanti melakukannya. Ya. Itu hal sepele tapi orang jarang lakukan. Bagaimana Tuhan mempercayai engkau hal-hal yang besar? Ya, minimal ada doa dulu, mengucap syukur. Aduh berat mata, ya itu daging. Tapi bangkit lagi, Roh Kudus. Thank you. Terima kasih buat berkat. Selamat pagi, Roh Kudus. Amin, saudara. Mau lakukan itu? Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Manusia akan hancur dengan apa? Etikanya hancur, semuanya hancur, saudara. Moralnya hancur. Sekarang LGBT udah terang-terangan ya kan? Udah gak malu. Di YouTube udah banyak. Bercium-ciuman. Kumis dengan kumis. Wanita dengan wanita. Ngeri, saudara. Ya. Lebih ngeri lagi hewan dengan manusia. Udah hancur. Itu hak asasi katanya. Manusia boleh memilih, itu hak asasi. Ngeri, saudara. Dia dapat kepuasan sesama jenis. Ngeri ya? Jadi hati-hati saudara, itu spirit loh. Itu spirit menguasai. Tanda akhir zaman, manusia akan hancur. Tidak peduli agama, tidak peduli Tuhan, tidak mau setia, kasih menjadi dingin. Itu akhir zaman. Maka itu Yesus ingatkan kepada kita. Kita satu di dalam Bapa. Kita satu di dalam kuasa, keajaiban, kemuliaan. Jangan tinggalkan Tuhan karena harta, uang, kedudukan. Hati-hati, godaan ini besar meninggalkan iman saudara. Kita doakan daerah NTT, OEK, ya, supaya ada, supaya ada anak-anak Tuhan memberi dirinya, menabur, supaya ada sumur dari anak Tuhan. Ya, mereka butuh air, saudara doakan supaya tergerak. Kasihan mereka, mau kemana mereka? Hanya senang di bumi, tapi nikmati selamanya di neraka. Panas, ampun Tuhan, tolong Tuhan. Ngeri kan saudara? Kita kasihan sama mereka. Ya, saudara di sini ada berapa nih? 50 orang lah, kurang lebih. Saya melihat, ya, iman saudara semua bangkit. Ya, iman saudara semua bangkit. Amin. Saya tidak melihat wajah-wajah saudara mungkin banyak masalah atau apa ya. Tapi saya lihat ada kemuliaan Tuhan satu-satu. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Itu saja, setengah jam saja saya membagikan firman Tuhan. Biarlah saudara bisa tangkap 4 hal ini. Jangan lupakan hari ini adalah hari yang jahat, hari-hari yang jahat. Ya, antikris akan berusaha merusak tatanan Tuhan. Tapi anak Tuhan jangan sampai kalah. Amin.